Selamat pagi Pak Imron, selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami, kelompok 11 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian kualitatif dengan judul Survei Pembinaan Prestasi Klub Taekwondo di Kota Surakarta tahun 2021. Dosen pengampu Bapak Fatkul Imron, SPD MOR, oleh Nabila Hendriastuti Nataningrat dari UNES dan dipresentasikan oleh Bagas Dwi Sulistyo NIM D021838, Ilham Baktiar NIM D02184040, dan dari Satwan Srioko D02184042. Next. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Olahraga merupakan kegiatan jasmani yang berpengaruh dalam kehidupan manusia agar terbentuk menjadi manusia yang cakap, terampil, serta memiliki kesegaran jasmani dan mental yang baik. Pembinaan dan pembibitan olahraga merupakan permasalahan penting yang harus mendapatkan perhatian. Pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan kualitas manusia Indonesia, mental dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Lanjut. Latar belakang masalah. Taekwondo Indonesia sebagai induk organisasi Taekwondo di Indonesia dalam rangka meningkatkan prestasi berusaha memajukan olahraga Taekwondo dengan mengadakan kompetisi atau pertandingan dan pemilihan bibit pemain berprestasi baik melalui ekstrakurikuler di sekolah maupun di klub-klub. Pembinaan olahraga dapat dilakukan melalui klub-klub olahraga dan di sekolah. Dan fokus masalahnya, setelah belakang kajian, permasalahan yang akan ditangkap dalam fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana pembinaan prestasi di klub Taekwondo di Kota Surakarta tahun 2021. Ya, selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Umaya tahun 2011 mengkaji tentang pembinaan pencaksilat se-Kabupaten Grobogan tahun 2010-2011. Ditemukan bahwa pada pembinaan prestasi pencaksilat di Kabupaten Grobogan, seorang atlet harus mempunyai kualitas yang baik dalam melakukan latihan. Dengan adanya kualitas pendukung dalam peningkatan pembinaan prestasi pencaksilat yang meliputi sistem pembinaan, program pembinaan, fasilitas yang mendukung gizi, dan iptek. Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulida tahun 2015 mengkaji tentang pembinaan prestasi olahraga bela diri Taekwondo di Pemusatan Latihan Daerah atau Plada Jateng tahun 2014-15 ditemukan bahwa prestasi olahraga bela diri Taekwondo Jawa Tengah juga sangat ditentukan oleh strategi pemasalan dan pembibitan yang ada di Jawa Tengah. Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Arif tahun 2013 mengkaji tentang pembinaan olahraga bela diri wushu di Kota Salatiga tahun 2013 bahwa prestasi atlet yang maksimal diperlukan pembinaan yang terprogram, terarah dan berkesinambungan serta didukung dengan penunjang yang memadai. Landasan teori pembinaan prestasi. Dalam KBBI dijelaskan bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. Ketiga, agar memperoleh bibit olahragawan yang baik perlu disiapkan sejak awal dengan program pemasalan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga. Selanjutnya, pemasalan. Menurut Said Junaidi, strategi pemasalan olahraga usia dini dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Menyediakan sarana prasarana olahraga. 2. Menyiapkan tenaga pengajar olahraga yang mampu. 3. Mengadakan pertandingan antar kelas. 4. Memberikan motivasi kepada siswa baik motivasi dari dalam maupun dari luar. 5. Mengadakan demonstrasi pertandingan atlet-atlet yang berprestasi. 6. Merangsang minat anak melalui media massa, TV, video, dan lain-lain. 7. Melakukan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat khususnya orang tua. Pembibitan. Menurut Said Junaidi, pembibitan adalah suatu pola yang ditetapkan dalam upaya menjaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah. Beberapa pertimbangan penting untuk memperoleh pembibit unggul. 1. Bakat dan potensi tinggi. 2. Menghindari pemborosan dalam proses pembinaan atlet. 3. Perlunya di Indonesia digalakkan pencarian bibit atlet yang unggul pada usia dini. Karakteristik atlet bibit unggul adalah memiliki kelebihan kualitas bawaan. Kedua, memiliki fisik dan mental yang sehat. Ketiga, memiliki fungsi organ tubuh, kekuatan, kecepatan, kelentukan, daya tahan, koordinasi, kelincahan, dan power. Keempat, memiliki kemampuan gerak dasar yang baik. Kelima, memiliki kegemaran berolahraga. Pencarian bibit unggul dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tenaga pendidikan jasmani, pelatih, dokter olahraga, pakar olahraga, psikolog, sosiologi, dan antropologi. Cara pencarian bibit unggul antara lain melalui pendekatan 1. Observasi pengamatan, 2. Angket, 3. Wawancara, dan keempat tes kemampuan pengukuran fisik. Prestasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatakan prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga. Faktor pendukung prestasi. 1. Prestasi tinggi dalam suatu cabang olahraga membutuhkan persyaratan berupa karakteristik yang sesuai dengan tuntutan cabang olahraga yang bersangkutan. Secara umum dapat diklasifikasi dua faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prestasi. Pertama, faktor yang melekat pada atlet seperti fisik dan sifat-sifat psikologis tertentu. Kedua faktor itu berinteraksi sebagai sebuah sinergi sehingga terbentuk efisiensi teknis dan kemampuan psikologis. Kedua yaitu berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa faktor pendukung prestasi cabang olahraga taekwondo memiliki usaha pencapaian prestasi dengan persyaratan tersendiri yang harus dicapai agar mendukung prestasi lebih tinggi. Dalam mendukung kualitas latihan, menumpang faktor yang berpengaruh terhadap karakteristik, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Diharapkan memenuhi prestasi yang lebih tinggi dengan faktor yang dicapai dengan baik. Faktor internal. Faktor internal merupakan pendukung utama tercapainya prestasi olahragawan. Sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil dan kuat yang muncul dari dalam diri olahraga itu sendiri. Yang meliputi pertama yaitu bakat.
Bakat yakni potensi seseorang yang dibawa sejak lahir. Kedua yaitu motivasi, yakni dorongan meraih prestasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan penguat yang berpengaruh terhadap kualitas latihan yang selanjutnya akan mempengaruhi prestasi. Faktor tersebut meliputi 1. Kemampuan dan kepribadian pelatih. Kedua, fasilitas. Ketiga, sarana dan prasarana. Keempat, organisasi. Kelima, dana. Keenam, fasilitas non-fisik. Ketujuh, hasil riset. Ke-8, pertandingan. Dan aspek-aspek pembinaan prestasi. Prestasi merupakan akumulasi dari kualitas fisik, teknik, taktik, dan kematangan psikis atau mental. Sehingga aspek tersebut perlu dipersiapkan secara menyeluruh. Sebab satu aspek akan menentukan aspek lainnya. Pertama, fisik. Latihan fisik adalah latihan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi seseorang. Kondisi fisik atlet merupakan dasar utama seorang atlet dalam usaha meningkatkan prestasi olahraga. Terdapat 2 komponen kondisi fisik, yaitu pertama, kondisi fisik yang berhubungan dengan kesehatan. Kedua, komponen dengan kondisi fisik yang berhubungan dengan kesehatan diperlukan oleh atlet sebagai komponen dasar untuk mencapai prestasi. Komponen ini meliputi 1. Daya tahan jantung dan paru. Kedua, kekuatan dan otot. Ketiga, daya tahan otot. Keempat, fleksibilitas. Kelima, komposisi tubuh. Keenam, koordinasi. Ke-7, keseimbangan. Ke-8, kecepatan. Ke-9, kecepatan reaksi. Ke-10, kelincahan. Ke-11, ketepatan. Ke-12, power. Dan keterampilan teknik. Teknik adalah suatu proses gerakan dan pembuktian dalam praktik dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang olahraga. Pembinaan keterampilan teknik tertuju pada penguasaan keterampilan teknik yang rasional dan ekonomis dalam suatu cabang olahraga. Bila kekuatan stamina dan kecepatan yang sudah berkembang, maka atlet dapat mengalami peningkatan dalam penguasaan keterampilan teknik. Menurut Nosek tahun 82 ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam belajar maupun latihan teknik, meliputi 1. Tahap pengembangan koordinasi kasar. 2. Tahap koordinasi halus. Ketiga, tahap stabilitas dan otomatisasi. Agar memperoleh hasil optimal dalam melatih teknik harus mempertimbangkan tahapan latihan serta berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan teknik. Selain hal-hal tersebut, pelatih atau atlet perlu memperhatikan pula jenis teknik atau keterampilan yang akan dilatih, yakni 1. Keterampilan terbuka. 2. Keterampilan tertutup. Keterampilan taktik. Taktik pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu siasat atau akal yang digunakan untuk mencapai kemenangan dalam suatu perlombaan atau pertandingan, baik secara perorangan, kelompok, ataupun satu tim. Menurut Soeharno tahun 1989, latihan taktik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan daya tafsir atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga. Yang bersangkutan yang dilatih ialah pola-pola permainan, strategi dan teknik pertahanan dan penyerangan. Ada beberapa tahap untuk melakukan taktik, yaitu 1. Yaitu tahap persepsi. 2. Tahap analisis. 3. Tahap penyelesaian secara mental. 4. Tahap penyelesaian secara motoris. Berdasarkan penjelasan di atas, tahapan taktik dilakukan dengan waktu yang sangat singkat dan situasi yang berubah. Keterampilan mental. Mental atlet sebagai
abstrak berupa daya penggerak dan pendorong untuk mewujudkan kemampuan fisik, teknik maupun taktik dalam aktivitas olahraga. Menurut Gauron dalam Sudibyo yang dikutip oleh Joko Pekik Irianto, ada 7 sasaran untuk mengidentifikasi program latihan mental. Yang pertama yaitu mengontrol perhatian, konsentrasi pada kemampuan dan perhatian pada suatu titik tertentu. Kedua, mengontrol emosi. Ketiga, energy surge atau mengembalikan kekuatan sesudah bermain all out. Keempat, body awareness atau penguasaan body awareness, berarti atlet berusaha menyadari keadaan tubuhnya sehingga mampu melokalisir ketegangannya. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan percaya diri. Terus membuat perencanaan faktor bawah sadar dengan asumsi tubuh adalah pesuruh untuk melakukan keinginan kita menggunakan mental imagery. Dan yang terakhir yaitu rekonstrukturisasi pemikiran. Apa yang dipikirkan akan berpengaruh terhadap penampilan. Sedangkan untuk meningkatkan mental olahraga ada 3 bentuk latihan, yaitu relaksasi, kedua konsentrasi, ketiga visualisasi. Program pembinaan. Dalam program pembinaan prestasi olahraga ada beberapa kegiatan dasar yang dilakukan dalam proses pembinaan atlet untuk mencapai prestasi puncak. Sistem pelatihan. Sistem pelatihan merupakan proses secara teratur yang saling berkaitan dengan kegiatan melatih atlet. Pelatihan merupakan usaha atau kegiatan memberi perlakuan untuk atlet agar pada akhirnya atlet dapat mengembangkan diri sendiri dan meningkatkan bakat. Tujuan latihan. Tujuan melakukan latihan olahraga adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik dan kesegaran jasmani. Dengan kesegaran jasmani yang baik, maka akan terjadi peningkatan kemampuan sistem sirkulasi darah dan kerja jantung. Terjadi peningkatan kekuatan, kelentukan, daya tahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, kelincahan, dan kecepatan. Terjadi peningkatan kemampuan gerak yang efisien. Terjadi peningkatan kemampuan pemulihan organ-organ tubuh setelah latihan. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan kemampuan merespons dengan cepat. Prinsip latihan. Menurut Said Junaidi, prinsip latihan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Latihan harus didasarkan pada prinsip beban lebih atau overload. Kedua, tidak ada 2 orang yang persis sama. Ketiga, latihan harus didasarkan pada prinsip perkembangan multilateral atau menyeluruh. Keempat, kualitas atau mutu latihan. Keempat, kualitas atau mutu latihan. Kelima, untuk menghindari kemungkinan timbulnya kebosanan dalam latihan, maka harus ciptakan variasi latihan. Keenam, usahakan untuk menciptakan suasana keriaan atau enjoyment. Ketujuh, yaitu latihan dilakukan sedikitnya 3 kali seminggu. Ke-8, yaitu beban latihan harus mampu memberikan pengaruh positif terhadap atlet yang dilatih. Program latihan adalah suatu petunjuk atau pedoman yang mengikat secara tertulis dan berisi cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan masa mendatang. Adapun manfaat dari program latihan yaitu merupakan pedoman kegiatan yang organisasi untuk mencapai prestasi puncak. 2, untuk menghindari faktor-faktor kebetulan dalam mencapai prestasi. Ketiga, efektif dan efisien dalam penggunaan waktu.
Keempat, untuk mengetahui hambatan-hambatan. Kelima, mempertegas arah dan tujuan. Keenam, sebagai alat kontrol terhadap pencapaian sasaran. Program latihan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latihan jangka panjang. Latihan jangka panjang ini dibagi menjadi tahap-tahapan sebagai berikut. Program latihan menengah dengan kurun waktu 2-4 tahun. Dan program jangka pendek merupakan program latihan dengan kurun waktu antara 1 tahun ke bawah. Program latihan bulanan, program latihan mingguan, dan program latihan harian. Menurut Rubianto Hadi, dikatakan bahwa prestasi puncak pada seorang atlet sering dicapai pada usia di atas 20 tahun yang biasa disebut sebagai usia emas. Dengan demikian, latihan merupakan proses yang paling panjang dan lama yang perlu dilakukan secara sistematik dengan membagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Tahap latihan dasar. 2. Sasaran yang harus dicapai. 3. Pengembangan conditioning dan koordinasi. 4. Pengembangan pola gerak dasar. 5. Kesiapan berlatih dan pembentukan kepribadian yang baik. 6. Menanamkan pengalaman pada latihan. 7. Menemukan bakat atlet dan pengembangannya. Tahap latihan. Sasaran yang harus dicapai pada tahap latihan ini adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat kemampuan untuk berlatih dan menghadapi berbagai kendala psikologis dan fisik. 2. Mengembangkan harmonisasi kondisi fisik. 3. Mengembangkan tahap teknik dan taktik. Tahap prestasi tinggi. Bagian terakhir pada seluruh proses latihan. Tujuan tahap ini adalah kemampuan atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional dan internasional serta mencatatkan prestasi terbaik. Dilanjut bab 3, pengertian bela diri. Ilmu diri sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Pertama, yang kedua, sebenarnya ada banyak aliran bela diri di seluruh dunia. Ketiga, sebagian dari aliran-aliran bela diri tersebut melakukannya tidak. Yang keempat, teknik sebenarnya termasuk bela diri, tetapi dalam olahraga sering pada bidang tersendiri. Menurut Gugun Arif. Lanjut. Menurut Gugun Arif, taekwondo adalah bela diri nasional. Taekwondo bisa diartikan sebagai seni membela diri dengan tangan dan kaki. Materi penting dalam taekwondo yang pertama Pomsae, yang kedua Kyukpa, yang ketiga Kyorki atau pertarungan. Lanjut. Dasar-dasar taekwondo terdiri dari 5 komponen. Bagian tubuh yang menjadi sasaran. Yang pertama Eolgol, yang kedua Pomtok, yang ketiga area. Yang kedua bagian tubuh yang digunakan untuk menyerang atau bertahan. Yang satu kepala, yang kedua tangan, yang ketiga lengan, yang keempat siku tangan, yang keempat kaki, yang kelima kaki bagian. Lanjut, Tris. Sikap kuda-kuda khusus Gibbon Junbi Seogi, Bujimauk Junbi Seogi. Lanjut, Tris. Lanjut, Tris. Lanjut, Tris. Lanjut. Peraturan pertandingan. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh WTF secara
menempatkan venue yang berkapasitas minimum 3.000 penonton. Ukuran lapangan 60 meter kali 40 meter dan tinggi langit minimal 10 meter. Yang kedua 1.500 lux dan maksimal 1.800 lux ditempatkan langsung di atas competition area. Lanjut, Tris. Tiga ronde kali 2 menit, waktu 3 ronde kali 2 menit dengan waktu istirahat antar ronde selama 1 menit. Technical delegate dapat merubah pertandingan menjadi 1 menit kali 3 ronde, 1,5 kali 3 ronde atau 2 menit kali 2 ronde bila dipandang perlu sesuai dengan situasi kondisi. Lanjut, Tris. Pemanggilan kontestan dipanggil sebanyak 3 kali, dimulai 35 menit menjelang awal pertandingan. Kedua, pemeriksaan fisik. Yang keempat, persiapan memasuki area pertandingan. Area sasaran yang mendapat poin. Yang pertama badan, yang kedua kepala. Poin yang harus diberikan dapat dilantarkan dengan akal dan tenaga yang kuat ke area sasaran yang diperbolehkan 1 poin untuk serang ke arah badan. Yang kedua serangan tendangan yang berputar yang sah ke area badan. Yang ketiga serangan tendangan yang sah ke area kepala. Yang keempat serangan tendangan berputar yang sah ke arah kepala. Yang ketiga nilai akhir adalah jumlah poin dari 3 ronde. Lanjut, Riz. Keputusan pemenang. Menang dengan knockout, referee stop contest, nilai akhir selisih poin, sudden death, superioritas, mengundurkan diri, diskualifikasi, dan hukuman referee. Lanjut. Warga negara dari negara peserta direkomendasikan oleh National Taekwondo Association peserta pemegang sertifikat dan Gokyowan. Kontestan minimal berusia 15 tahun untuk senior dan berusia 14 sampai 17 untuk junior. Tanggal kejuaraan diselenggarakan yaitu antara 14 sampai dengan 17 tahun. Lanjut, Tris. Sekian presentasi waktu dan teman.